Saya ingin BPK memberikan semacam pandangan bahwa masalah itu dapat diselesaikan dengan cara apa. Ketua BPK dan BPKP yang saya hormati. Yang pertama, saya ingin mendalami saja. Jika membaca materi atau dokumen ini, hampir setiap persoalan ada rekomendasi. Setiap persoalan pasti ada rekomendasi. Yang jadi persoalan adalah apakah ada rekomendasi yang dilaksanakan atau tidak, dan kendalanya apa. Itu kita harus tahu. Yang kedua, apakah BPKP ataupun BPK itu mampu mengupdate dana otsus tidak, sementara dalam dokumen APBD provinsi sangat sulit untuk melihat tentang alokasi anggaran secara rinci di dalam APBD. Nah, saya ingin lihat apakah, karena saya pernah pengalaman juga mengupdate di DPR provinsi terkaitan dengan dana otsus, sehingga saya ingin tahu bagaimana BPKP atau BPK bisa memahami, mengetahui tentang alur dana otsus itu dari perencanaan penggunaan hingga pertanggungjawaban dana otsus itu. Nah, ini kan kita berharap persoalan ini harusnya menciptakan jawaban. Yang ketiga, 2,25% dana otsus yang akan berlangsung 20 tahun lagi, kemudian 2% dana otsus yang sudah dan sedang berlangsung saat ini. Saya ingin melihat pandangan BPKP atau BPK. Hal urgen apa sebenarnya yang harus disiapkan? Yang paling urgen apa? Saya coba melihat baik Perdasi Provinsi Papua dan Papua Barat lebih kepada pembagian. Bagi dana otsus provinsi berapa persen dan kabupaten kota berapa persen. Tetapi yang terkait dengan penggunaan dan pertanggungjawaban itu hampir rata-rata bermasalah. Ya, saya ingin BPK memberikan semacam pandangan bahwa masalah itu dapat diselesaikan dengan cara apa. Itu. Sehingga dalam amandemen undang-undang otsus ini setidaknya konsep atau pandangan BPK itu dapat dituangkan dalam konsep revisi ini. Nah, itu yang bagian kaitan dengan teknis. Yang berikut adalah Pak Ketua BPK dan BPKP. Hampir rata-rata rekomendasinya kan administrasi semua di jajaran pemerintah provinsi. Seringkali kan administrasi. Tetapi kemudian kan asumsinya adalah pelanggaran hukum. Ya. Jadi kebanyakan rekomendasinya adalah perbaikan administrasi. Hampir seluruh OPD kita lihat perintah rekomendasi BPK adalah perlu perbaikan. Kemudian telah disempurnakan. Tapi kami tidak lihat bagaimana tindakan tegas dalam rangka untuk memberikan efek jera dari aspek penegakan hukum. Walaupun BPK memang memberikan rekomendasi, tapi kita lihat efeknya belum muncul. Nah, saya ingin melihat kira-kira dari 2017 sampai dengan tahun 2021 ini kiat-kiat BPK seperti apa, sehingga dokumen anggaran otsus ini kemudian menjadi konsumsi publik dan tidak nyasar bahwa seolah-olah dana otsus itu dikorupsi. Yang sekarang berkembang itu kan dana otsus ini dikorupsi oleh pejabat-pejabat Papua. Ini kan yang dipersoalan. Nah, kita minta dengan tegas Pak Ketua BPK dengan BPKP, apakah benar-benar dana otsus dikorupsi? Artinya ada temuan BPK tidak kaitan dengan penyalahgunaan dana otonomi khusus. Nah, ini juga sangat penting, dan kelemahannya di mana, dan juga kira-kira untuk 20 tahun ke depan itu konsepnya seperti apa. Saya lihat kita juga harus jujur bahwa belum ada pranata hukum yang kuat dalam menopang implementasi otsus di bidang keuangan. Saya pikir ini juga BPK juga harus memberikan
konsep bahwa yang sesungguhnya harus seperti ini dalam konsep regulasi dan kepatuhan hukumnya. Saya pikir itu dari saya, Pak Ketua. Makasih. Halo saudara-saudara sekalian, saya Senator Philepo Magma, anggota DPD RI West Papua Indonesia, hadir dalam channel YouTube Jas Merah TV. Saudara-saudara sekalian ingin mengikuti dengan baik segala aktivitas saya, silakan subscribe, like, komen, dan bagikan YouTube Jas Merah TV. Thank you. Jas Merah TV suka. Katakan lagi, Jas Merah TV suka. Jas Merah TV suka.